Hari kemarin harga eceran tertinggi minyak goreng atau HET resmi dicabut. Hal ini menyebabkan harga minyak goreng terpantau tembus di angka Rp20.000 per liter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah negara dan kesejahteraan sosial, dan kelompok kami dibentuk untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah tersebut, yakni mengangkat suatu kasus ataupun permasalahan sosial. Nah, di sini kelompok kami ingin mengangkat suatu kasus ataupun permasalahan sosial mengenai kelangkaan minyak goreng yang berdampak langsung terhadap komoditas pengusaha kecil. Di sini saya pribadi Ali Mahmudi dengan NIM H1A1200057, kemudian rekan saya Putri Puji Rahayu dengan NIM H1A1200055. Dengan saya sendiri Surya Cahyadi dengan NIM H1A1200015. Saya Faris Fatih, NIM saya H1A1201119. Baiklah, dari kelompok kami akan menyampaikan akar dari permasalahan yang akan kami ambil, dan akar dari permasalahan tersebut akan disampaikan oleh rekan saya kepada beliau. Saya persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan akar masalah dari masalah yang kami angkat. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas penting di Indonesia. Minyak goreng memiliki tingkatan kontribusi yang cukup signifikan berdasarkan IHK, Indeks Harga Konsumen. Hal ini karena minyak goreng merupakan salah satu bahan pokok yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap harinya dari segala aspek. Namun pada saat ini minyak goreng mengalami kelangkaan. Kelangkaan minyak goreng yang terjadi pada saat ini karena adanya kenaikan dari sisi permintaan dan penurunan dari sisi penawaran. Hal ini dikarenakan kenaikan harga CPO atau Cold Palm Oil, yang dimana dari mulai harga 1.100 US dollar menjadi 1.340 US dollar. Akibat kenaikan ini, maka produsen lebih memilih untuk menjual minyak gorengnya ke luar negeri dibandingkan ke dalam negeri. Dikarenakan jika produsen menjual minyak gorengnya ke luar negeri, maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan mereka menjual minyak gorengnya ke dalam negeri. Dampak yang ditimbulkan dapat mempengaruhi beberapa sektor, diantaranya sektor industri, makanan, rumah tangga, dan semua produk yang menggunakan bahan baku minyak goreng. Ya, pada akhirnya berakibat konsumen luar negeri yang selama ini menggunakan minyak nabati akhirnya beralih ke CPO, sehingga ada kenaikan permintaan dari luar negeri terkait ekspor di CPO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami langsung bersama pelaku pengusaha kecil, ya, mana pelaku pengusaha kecil ini menjual minyak goreng kepada masyarakat. Baiklah, Bu, yang ingin saya tanyakan gini, Bu. Menurut Ibu, tanggapan Ibu terkait kebijakan dari pemerintah yang salah satunya ini mengenai pembatasan minyak goreng di pasaran itu gimana? Mahal, jauh lagi melonjak gitu, sulit, sepi sekarang. Iya. Minyak ibu nak bawa ada. Iya. Jadi yang biasanya harganya berapa sekarang naik berapa, itu berakibatnya orang jadi sulit membelinya. Iya, sulit membeli. Orang banyak cari curang ke murah, 15.000 1 kilo. Oh. Nah, kalau ini 1 liternya, kalau ibu jual 23, modal ibu 21.500, jual 23 kan sepi jadinya. Jadi semakin tingginya harga minyak goreng kayak gitu, ya untuk orang beli ya semakin mikir-mikir kali. Semakin sepi, semakin mikir. Iya. Jadi stoknya melimpah, cuman ya harga pasaran minyak juga naik juga gitu, Bu. Iya. Nah, terus kemudian dari dampak kebijakan itu ya bagi pengusaha tingkat menengah yang Ibu rasakan itu gimana dampaknya? Yo, dampaknya itulah susah gitu. Lalu sepi juga lah aku gitu ni omset gitu kan, karena minyak tu nak lancar. Yang biasanya orang beli terus, sekarang tak sehari pun cukup pun nak laku. Iya. Ya,
dari yang mungkin dirasakan dari pengusaha kecil seperti ibu bu ya, yang jual minyak goreng, mungkin sangat apa ya, memang sangat lagi susah-susahnya betul ya saya kalau penjualan minyak goreng pada masyarakat menurun betul. Ya udah, itu sekian dari kami Bu ya. Makasih banyak loh Bu atas wawancaranya. Gini, mungkin ada tambahan sedikit kan. Ini Bu, kalau dari saya pribadi tuh kayak harapan Ibu gitu Bu, ada nggak kayak solusi ataupun saran dari Ibu untuk pemerintah gitu Bu? Gimana ini harusnya tuh, kebijakan apa yang seharusnya diambil begitu Bu? Iya, kalau bisa dimurahin gitu, kayak dulu kan jangkau lah 18 1 kilo kan, 17 masih mudah lah, lancar. Inilah 20 ke atas sulit. Tingkat konsumtifnya juga berkurang jadi Bu ya? Iya berkurang lah, jauh berkurang. Oke. 1 liternya sih pernah laku sehari. Karena ibu jual kan 23, mau dari ibu dari beli di grosir 21,5, ambil 1.500 ya ongkos kita lagi, kan kita berongkos. Oh, kalau dari Ibu pribadi pernah ini Bu, misalkan ada tuh kebijakan dari pemerintah yang pembatasan misalnya satu warung tuh 2 liter gitu Bu? Iya, Pernah? ada. Pernah Ibu laksanakan Bu ya? Nah dapat ibu 1 liter, 1 siko kakak lah jatuhnya, siko kakak 2 liter, memang 14.000 kemarin tuh ibu jual 16.000. Alhamdulillah lancar 16.000. Itu berlaku berapa lama kira-kira Bu? 5 bulan. 5 bulan ya? Oke. Itulah jauh lagi melonjak. Ya udah Bu, terima kasih ya Bu atas wawancaranya, waktunya untuk kami. Makasih banyak nih. Ya udah, terima kasih Bu ya. Iya sama-sama. Dari hasil wawancara di beberapa tempat dan beberapa usaha kecil menengah yang sudah kelompok kami wawancarai, kelompok kami menyimpulkan argumen dari mereka terkait kelangkaan minyak goreng yang sedang dirasakan pada saat ini. Dari hasil wawancara yang sudah kami dapatkan, dapat kami simpulkan bahwa kelangkaan minyak goreng saat ini memang benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil dan usaha pelaku kecil menengah yang sedang dirasakan terkait kelangkaan minyak goreng saat ini. Dengan demikian, dari kelompok kami menyarankan sebuah solusi yang dapat dilaksanakan yang tengah kami angkat, yaitu seharusnya pemerintah harus bertindak lebih tegas dalam keputusan suatu kebijakan yang diperuntukkan bagi para pengusaha dan eksportir minyak kelapa sawit agar mereka dapat memenuhi kuota dan kebutuhan minyak goreng sebagaimana mestinya. Baiklah, dengan demikian dari hasil survei lapangan yang telah rekan-rekan tim kami sampaikan, maka berakhirlah pula tugas survei yang kami lakukan di lapangan. Harapan kami supaya kasus ini dapat segera berakhir dan kembali normal seperti sedia kala, dan dengan kebijakan dari pemerintah yang dapat memberikan suatu kestabilan harga dan juga kestabilan bahan baku ini, yakni terkhusus minyak kelapa sawit. Dengan demikian kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.